Oke, selamat pagi semuanya. Balik lagi di channel gua Adil Wiguna. Nah, pada kesempatan kali ini karena lagi musim wabah COVID-19. COVID, gua nggak bisa kemana-mana. Harus di rumah. Nah, gua kali ini mau reviewnya di rumah aja ya. Yang ada di garasi aja gua keluarin ya kan. Nah, kesempatan kali ini gua mau bahas tentang perbedaan antara KLX sama The Tracker. Nah, motornya ada di belakang gua. Yang satu adalah KLX BF Extreme, ini tahun 2019 belinya. Yang ini The Tracker tahun 2017. Apa aja sih perbedaan dari motor ini? Nanti kita lihat perbedaannya apa aja. Iya, Pak. Yeah, wow, where we at now? I don't really got no time to play around. Wow, making beats up in my playground. Since I was a kid, I knew I always had to make sound. Wow. Yeah, 2K19. Swear to God, I'm taking over 19. Hey, bad, hit a quarter million. When it's here, pretty chilly. I've been trying to find me really well. Wow, silly yo, I be gone like Cheerio. Really though, swear we finna get the goal. You the goat, but the most been getting old. Standing still, yeah, I'm getting way too cold. Like it's uno dos, I go single on these hoes. Doesn't songs, doesn't shows. Guess that's just one way to grow. Rappers, they don't show their lows. Gucci down right to the toes. 100K right on the clothes. Out of here like adios, bye. People push the problems to the side. Tell you it's the truth, but they just lie. Tell them, can you look me in my eyes? Funny what these people. Oke, untuk perbedaannya sendiri dari depan aja dulu kita lihat ya. Untuk The Tracker terbaru, roda depannya berukuran 17 inci dengan ban 100/80, dan yang belakang ukurannya adalah 120/70. Sementara KLX, nah kalau KLX ini kan pakainya KLX BF ya, gua kebetulan BF-nya BF Extreme yang seri tertinggi, yaitu roda depannya adalah pakai 21 inci dan yang belakang 18 inci. Tergantung lu PW-nya yang mana ya, makanya orang itu kadang kalau yang nggak terlalu tinggi-tinggi amat biasanya milihnya yang kecil-kecil, karena memang untuk ukuran motor keluaran dari Kawasaki ini biasanya ada yang ukuran M, ada yang S, ada juga yang tinggi banget X. Kalau nggak salah sih udah kayak sempak ya kan. Ada ukurannya loh, bener. Oh ya, ada satu lagi perbedaan yang bisa dilihat jelas. Kawasaki The Tracker keluaran terbaru mesinnya nih. Kita lihat dari mesinnya, kalau The Tracker sendiri mesinnya berwarna hitam, sedangkan KLX mesinnya berwarna silver. Kemudian beda teknis jantung mekanisme keduanya. Nah, jadi untuk performanya sendiri kayaknya sama-sama menggunakan mesin 1 silinder 144 cc SHC. Tenaga maksimal adalah 12 PS pada 8000 rpm dan torsi puncaknya adalah 11,3 nanometer pada 6500 rpm. Kedua motor ini output mesinnya itu disalurkan sama-sama menggunakan 5 transmisi speed. Jadi kalau bahasa kita malah di giginya ada 5 doang. 1 ke depan, 4 ke belakang. Kalau misalkan untuk standarin ya lu ketika gigi 1 ke belakang cuma hanya setengah. Jangan dipulin dan dikodek coy. Yang berbeda dari keduanya rasio final gearnya. Nah, disesuaikan berdasarkan ukuran roda. Jika The Tracker biasanya kan ini memang motor untuk dibuat untuk daerah perkotaan, sedangkan motor KLX untuk biasanya garap-garap tuh di kebun-kebun, di tanah, tapi bukan buat mojok di kebun juga. Nah, jadi The Tracker ini ketika dipakai di aspal napasnya panjang.
Kalau KLX napasnya pendek-pendek. Itu mungkin perbedaan yang paling terasa ketika lo mengendarai The Tracker dengan KLX. Jadi kelebihan The Tracker ini napasnya lebih panjang. Tenggorokannya gede kali ya, karena memang transmisi speednya rasionya berbeda. Tapi KLX lebih pendek. Tapi kalau misalkan untuk urusan di atas yang namanya hutan, di jalan-jalan bebatuan, nanjak, gua rasa KLX lebih nyaman ketimbang The Tracker. Yang paling mencolok sih dari kedua motor ini, The Tracker standarnya yaitu adalah pakainya ban supermoto. Jadi bannya bulat, tapi yang gua pakai ini bannya udah gua ganti karena memang sengaja buat terabas-terabas, senang-senang di jalanan. Tapi kalau memang KLX ini dia itu memang sudah ban tanah dari awal standarnya, berbeda dengan The Tracker. Kemudian perbedaan yang paling mencolok lagi mungkin pada yang namanya The Tracker itu sudah dipasangkan cakram dengan ukuran yang lebih besar dari KLX. Bagian depan The Tracker adalah single semi floating pedal disc 300 mm dan belakang single pedal disc 220 mm. Dimensi besar ini menandakan The Tracker membutuhkan performa pengereman yang sanggup menghadapi kecepatan yang tinggi. Sedangkan KLX ini yang depannya nih dia pakai cakramnya itu 240 mm single pedal disc di depan, dan yang belakang itu 190 mm. Jadi perbedaannya untuk yang depan The Tracker sama yang belakangnya dari 300 ke 240 ya kurang lebih 60 mm. Sedangkan yang belakang perbedaannya yaitu kurang lebih dari 220 dan 190 yaitu adalah 30 mm. Cukup mencolok sih jadi untuk pengereman. Tapi memang penting banget ketika pengereman ini ketika lu di jalanan aspal dan jalanan terabas itu beda banget rasanya. Untuk suspensi nih di depan nih The Tracker KLX tertinggi menggunakan komponen yang sama, yaitu pakainya udah telescopic upside down USD 35 mm. Secara fungsi USD punya kemampuan yang lebih baik daripada teleskopik standar. Di belakang terdapat dia sudah pakai yang namanya unit track yang dapat diatur preload sebanyak 5 tingkatan. Gunanya memberikan kebebasan pengendara untuk mengatur kenyamanan. Perubahannya sebenarnya semuanya sama ya, standarnya, cuma yang The Tracker yang gua ini udah gua rubah yaitu stangnya udah nggak standar, yaitu dia pakai stang custom, harganya cuma 350.000 sih. Kemudian The Tracker ini kenapa gua rubah-rubah sedikit karena memang supaya agak kuat dibawa ke terabas ya. Kaki-kakinya juga udah gua rubah disamain sama KLX ya, untuk peleknya juga ya tadi udah gua samain sama KLX ya. Kurang lebih harganya dulu beli 800 ribuan lah sekian, gua lupa udah lama soalnya. Kemudian knalpotnya gua pakai custom. Kemudian sehernya ini gua udah pakai pin ukuran 62. Karbunya pakai Panom PWK. Kemudian yang paling buntut belakangnya biar nggak standar-standar banget gua ganti itu, beli yang lampunya itu cuma 50.000. Kalau yang KLX semuanya full standar. Cuma gua pakai knalpotnya nih, gua pakai GP7. Ini harganya 1,7 juta. Sama belakangnya ini buntutnya gua ganti. Ini harganya perbedaannya, yang The Tracker cuma 50.000, kalau yang ini udah 150.000 karena beda, dia sampai blok bawahnya ada tuh. Sisanya semua full standar. Oke, sekian dulu review kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Nah, nanti gua bakalan ngadirin yang namanya giveaway kalau sub gua nyampe 100.000. Oke? Apa aja gua beliin lu, oke? Bye bye.